Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, para pendiri NKRI atas keyakinan serta kesadaran sendiri yang demikian tinggi bahwa tanpa barokah rahmat serta pertolongan Allah yang Maha Perkasa, Indonesia ini tidak akan bisa merdeka. Maka dengan hati yang tulus dan ikhlas, mereka bersama telah menorehkan tinta emas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Barokah, berkah, berkat itu masih satu rumpun. Barokah disebut dalam Al-Quran tidak kurang dari 20 kali. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, barokah adalah karunia Allah yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Sebagai ilustrasi, barokah bagaikan sebuah pohon yang ditanam di tanah subur, tumbuhnya bagus, dahan dan rantingnya mulus, berbuah terus-menerus, dimakan tak putus-putus. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan siuk dendeng siuk langgang, walau disiuk terus-menerus airnya tak kunjung habis. Kata orang Sunda mah, hidup barokah itu adalah hirup jatnika anu bagja jeung mulya tiis ceuli herang mata. Adapun yang disebut berkat adalah oleh-oleh yang diberikan pribumi pada acara syukuran, maka lahirlah sisindiran balaka tik-trik balaka combrang, beuteung mutik trik berkat menang. Ada juga bahasa Siloka bahwa orang bisa disebut hidup barokah jika memiliki 3 hal, yaitu loba imah, dahar ngeunah, pangantenan, tumanina. Arti dari loba imah adalah banyak sahabat atau teman. Makna dahar ngeunah kalau makan sedang lapar. Pangantenan tumaninah apabila suasana di rumah seperti di awal nikah. Tidak terdengar hingar-bingar, tidak keluar kata-kata kasar, kecuali getar-getar cinta yang lagi berselayar di samudra sakinah, mawadah, warohmah. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin sidang Jumat, sudah menjadi sunnatullah bahwa hukum Tuhan itu akan terus berjalan hingga akhir zaman. Tatkala manusia melanggar ketentuannya, merusak tata kelola alam ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpahkan murkanya lewat aneka macam bencana yang masih dalam genggamannya. Bisa angin puting beliung, gunung meletus, longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, pandemi Covid-19 yang ganas dan sulit diberantas, dan lain-lain. Kemudian jangan dianggap remeh-temeh jejak dosa-dosa individual yang mengotori dunia dalam konteks hablum minanas.
Jika tidak cepat bertaubat, tunggu siksa dunia kini dan siksa akhirat kelak yang lebih dahsyat. Taubat adalah pintu hadirnya berkat dan rahmat. Maka Allah menyuruh agar segera taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin, siapapun pasti menginginkan hidup yang barokah, memperoleh rezeki yang barokah dari usaha yang barokah. Sesuai doa yang terucap setiap saat, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah untuk kami dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami dan peliharalah kami dari azab api neraka. Adalah sebuah realitas di lapangan. Ternyata tidak sedikit orang yang bergelimang harta tapi juga bergelimang air mata. Hidupnya menderita, batinnya gelisah, resah, dirundung berbagai masalah yang berakhir dengan bunuh diri. Seperti yang terjadi di negara-negara barat, persentase kasus bunuh diri di sana lebih banyak menimpa orang-orang kaya. Lagi-lagi harta bukan satu-satunya yang bisa menenteramkan jiwa, menenangkan batin. Yang terjadi justru harta telah menghadirkan berbagai persoalan. Itulah yang kerap disebut istidraj alias penghulu atau panyungkun. Firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hanya dengan iman dan takwa, alias hanya dengan pengakuan dan kelakuan, barokah akan bisa diraih. Rezekinya akan terus mengalir. Tidak kaya tapi hidup bahagia, saeutik mahi loba nyesa, ngeunah angeun, ngeunah angeun. Sebab yang dikejar bukan kahayang, tapi kabutuh. Banyak tidak berlebih, sedikit tapi cukup. Seperti ada cerita seorang PNS golongan 1 yang mempunyai anak 5. Jikalau dihitung secara matematik mustahil bisa cukup. Namun lewat hitungan barokah, ternyata 5 anaknya semua jadi sarjana. Rumah tangganya rukun, sakinah, mawadah, warohmah. Senang, ngahana, ngahaning. Oleh karena itu, di luar sana ada yang berkelakar tapi mengena. Saya mah hirup teh perlu beunghar lah, biar pas-pasan aja. Asalkan pas butuh, pas ada. Saudara-saudaraku, para ulama selalu memberi nasihat bahwa usaha dan doa merupakan paket kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Proposal doanya sudah diberikan dan dicontohkan misalnya oleh Nabi Nuh ketika beliau berada dalam perahu di tengah banjir yang sangat menakutkan. Beliau disuruh berdoa kepada Allah, mohon tempat yang barokah. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Maka gayung bersambut kata berjawab. Nabi Nuh bersama orang beriman pun ditempatkan di tempat yang barokah. Saudara sekalian, insya Allah hidup akan barokah dan selalu dilimpahi rahmat selama pertama konsisten bahwa kita diciptakan Allah itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu diuji siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kedua, manusia yang paling baik itu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis. Namun lagi-lagi, meski ibadah ritualnya sudah bagus mulus, amalnya sudah baik, memberi manfaat sudah banyak, akan tetapi kalau masih aktif ngagosip, masih senang menebar ujaran kebencian, kata Nabi SAW, hidup mereka di akhirat akan bangkrut atau muflis. Semua pahala amalnya akan lenyap. Oleh sebab itu, sekarang kita harus berjihad, berjuang keras untuk berhenti ngagosip.
Karena belum tentu mereka yang digosip itu lebih jelek daripada kita, dan kita lebih baik daripada mereka. Firman Allah, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu merasa atau mengatakan paling suci. Karena ngagosip bukan kerja amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kerja dosa doraka yang super mubazir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita berdoa bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum waladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.